Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bab 2, yaitu kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Kabinet Sukiman dan Wilopo ya. Kita tahu minggu kemarin kita sudah membahas Kabinet Natsir. Hari ini melanjutkan kabinet selanjutnya, kabinet kedua pada masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Sukiman, dan kabinet ketiga adalah Kabinet Wilopo ya. Kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama akan kita bahas adalah Kabinet Sukiman. Ya, Sukiman ini berasal dari Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kabinet Sukiman Suwiryo ini wakilnya, berasal dari PNI. Beliau adalah Ketua Umum PNI. Kabinet Sukiman Suwiryo menjadi kabinet kedua yang dibentuk setelah bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat. Diketuai oleh Sukiman dan wakilnya Suwiryo. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Berarti 1 tahun ya, hampir 1 tahun. 1 tahun kurang beberapa hari lah. Kurang 24 hari. Lalu program kerja Kabinet Sukiman apa aja sih? Nah, yang pertama program kerjanya adalah menjalankan tindakan-tindakan menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum ya, untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Jadi sebenarnya pada masa demokrasi liberal ini banyak separatisme daerah atau pemberontakan lah ya, singkatnya seperti itu. Banyak pemberontakan serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Jadi banyak lembaga-lembaga negara yang dianggap belum efektif. Jadi dicoba diefektifkan, disempurnakan kembali. Lalu nomor 2, ini nomor 1, nomor 2, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat. Jadi di Kabinet Sukiman sama seperti Kabinet Natsir, ini mencoba untuk melaksanakan pemilu ya, menyelesaikan persiapannya dan menyelenggarakan pemilunya. Pemilu apa? Pemilu untuk memilih DPRS dan Dewan Konstituante. Ingat, pemilunya bukan memilih presiden ya. Presiden itu tidak dipilih ketika ini. DPRS dan Dewan Konstituante. Dewan Konstituante dewan apa? Ini dewan penyusun undang-undang. Kita tahu zaman demokrasi liberal Indonesia memakai konstitusi undang-undang sementara. Nah, kenapa ada sementaranya? Karena yang barunya, yang benarnya itu mau disusun oleh Dewan Konstituante ya. Sebelum disusun tentu saja dewannya dipilih dulu gitu. Lalu yang ketiga adalah mempercepat otonomi daerah. Kita tahu otonomi ini adalah kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Nomor 4, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan pembaharuan hukum agraria sesuai kepentingan petani. Jadi Kabinet Sukiman ini berusaha untuk meningkatkan derajat petani dan buruh ya. Berusaha meningkatkan derajat petani dan buruh dengan diperbaruinya undang-undang hukum agraria. Hukum agraria ini tentang agraria adalah pertanian, pertanahan dan pertanian. Ada agraris, agraria, lalu agri, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian. Lalu nomor 5, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri itu apa? Politik luar negeri adalah cara sebuah negara menyikapi politik internasional ya. Jadi caranya gimana sih Indonesia menyikapi politik internasional?
penyikapannya adalah bebas dan aktif. Maksudnya bebas di sini tidak memihak, dan aktif di sini aktif menjaga perdamaian dunia. Ya, menjaga perdamaian dunia lah gitu. Nah, kita tahu dulu terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, ya, beradu pengaruh dua negara tersebut, ya, siapa yang paling berpengaruh. Nah, Indonesia di sini ditempatkan tidak boleh memihak Amerika ataupun Uni Soviet. Harus ada di tengah-tengah, berlayar di antara dua karang, ya, yang artinya tidak boleh memihak siapapun, tapi ikut aktif menjaga perdamaian dunia. Ya, aktif menjaga perdamaian jika mana terjadi konflik gitu. Beda dengan netral, bebas aktif ini ya. Lalu nomor 6, mempercepat peninjauan kembali KMB, konferensi meja bundar. Ya, kenapa ditinjau kembali? Karena dianggap merugikan. Contoh nih, poin merugikan dari hasil KMB mengenai hutang-hutang Hindia Belanda yang dibebankan ke Indonesia. Ini tentu saja merugikan sekali, karena pada hakikatnya seharusnya nih Belanda lah yang melakukan ganti rugi terhadap Indonesia. Karena apa? Sumber daya alamnya dikuras, sumber daya manusianya diperas, ya. Lalu pemerintahannya diacak-acak, ya, kerajaan-kerajaannya diadu domba. Tentu saja seharusnya Belanda lah yang melakukan ganti rugi terhadap Indonesia. Sama halnya seperti Jepang memberikan ganti rugi. Namun Belanda bukannya memberi ganti rugi, tapi malah meminta ganti rugi. Tentu saja itu merugikan sekali. Itu contoh poin, salah satu poinnya. Ya, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Nah, pemasukan Irian Barat ini kenapa dilakukan? Karena Irian Barat belum diserahkan ke Indonesia dari Belanda. Kita tahu nanti pada hasil KMB, salah satu poinnya adalah Papua atau Irian itu diberikan selambat-lambatnya 1 tahun setelah KMB selesai. Tapi pada kenyataannya 2 tahun setelah KMB selesai, Papua atau Irian ini belum diberikan juga. Maka dari itu masuk lagi ke poin 6, ya. Ditinjau kembali KMB ini, harus ditinjau kembali. Salah satunya adalah karena Papua ini tidak kunjung diberikan. Lalu nomor 8 adalah nasionalisasi Deja Pas Bank. Deja Pas Bank adalah bank sentral, ya. Bank ini dipakai oleh bank sentral bank sirkulasi. Bank ini dulunya dipakai oleh Belanda, ya, sebagai pencetak mata uang Hindia Belanda. Kenapa Indonesia melakukan hal tersebut? Karena itu dilakukan untuk mencegah inflasi dan menstabilkan perekonomian Indonesia. Nah, di Japas Bank ini kelak akan berganti nama menjadi Bank Indonesia. Dipimpin nanti direkturnya adalah direktur Bank di Japas Bank ketika itu adalah Syafruddin Prawira Negara. Ya, Syafruddin Prawira Negara. Nah, lalu mundurnya kabinet Sukiman. Jatuhnya kabinet Sukiman Suwiryo disebabkan adanya mosi tidak percaya yang diberikan kepada mereka. Mosi tidak percaya tersebut pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing. Mutual Security Act atau MSA di sini. MSA berasal dari Amerika. Jadi MSA merupakan suatu kontrak politik, bukan kontrak politik ya, suatu seperti persetujuan lah, perjanjian mengenai bantuan ekonomi dan militer. Tujuannya apa? Amerika memberikan bantuan ekonomi dan militer. Tujuannya yang pertama itu untuk membendung arus komunisme. Itu tujuan utamanya ya, untuk membendung arus komunisme. Lalu yang keduanya tentu saja untuk memberikan pengaruh gitu.
Jadi kenapa kalau misalnya Indonesia menandatangani MSA tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ya, kenapa Kabinet Sukiman diberikan mosi tidak percaya gara-gara menandatangani bantuan? Ingat, kembali ke poin berapa tadi? Nah, poin 5, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kalau misalnya Kabinet Sukiman menandatangani Mutual Security Act, ini dianggapnya Kabinet Sukiman adalah sekutu dari Amerika. Ya, menyatakan diri bahwasanya saya bersekutu dengan dengan Amerika karena sudah menandatangani MSA. Gitu. Ya, kita tahu Indonesia tidak boleh bersekutu, tidak boleh memihak Amerika ataupun Uni Soviet. Nah, dengan ditandatanganinya MSA, Indonesia berarti bersekutu atau berada di pihak Amerika. Seperti itu ya. Karena hal tersebut, Kabinet Sukiman diberikan mosi tidak percaya oleh hampir semua partai politik. Jadi Sukiman pada akhirnya mengembalikan mandatnya kepada presiden, dan pada kabinet selanjutnya adalah Kabinet Wilopo, kabinet ketiga ya. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet yang diketuai oleh Wilopo ini bertugas pada periode 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Hampir 10 bulanan lah ya, 10 bulanan. Program kerjanya, Wilopo berasal dari Partai Nasional Indonesia. Program kerjanya yang pertama, number 1, melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan-dewan daerah, hampir sama dengan Kabinet Sukiman. Mempercepat usaha-usaha untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran, jadi ditingkatkan lagi pendidikan dan pengajaran. Lalu nomor 3, menghilangkan hasil-hasil KMB. Nah, kalau Kabinet Sukiman meninjau, kalau Kabinet Wilopo itu sudah tahu bahwasannya KMB itu merugikan sehingga dihilangkan atau dibatalkan lah gitu ya. Dibatalkan. Lalu nomor 4, meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya, sama seperti Kabinet Sukiman. Lalu memperlengkapkan undang-undang perburuhan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. Hampir sama ya, sama seperti Kabinet Sukiman. Nomor 7 sama, nomor 8, menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Nah, kalau misalnya di Kabinet Sukiman menyempurnakan ya, jadi mengefektifkan. Kalau di Kabinet Wilopo adalah menghapus lembaga-lembaga yang dianggap kurang efektif gitu. Ya, menghapus lembaga-lembaga yang kurang efektif. Dihapus, ada yang dihapus, ada yang disatukan dengan lembaga-lembaga lain. Seperti itu. Lalu mundur. Kabinet Wilopo ini kenapa mundur? Yang pertama, adanya kondisi krisis ekonomi. Ya, terjadi krisis ekonomi di Kabinet Wilopo. Krisis ekonomi ini disebabkan oleh ekspor Indonesia menurun. Jadi barang-barang dari Indonesia yang dijual ke luar negeri itu harganya ngegejret, turun. Nah, sementara impor naik. Ya, mahal. Itu. Jadi tidak seimbang. Yang dikeluarkan murah, yang dibeli mahal. Contohnya nih beras, ya. Di Kabinet Wilopo terjadi gagal panen sehingga Indonesia terpaksa melakukan impor dari luar negeri. Nah, impor beras ini mahal sekali sehingga terjadi krisis ekonomi di Kabinet Wilopo. Ya, selanjutnya munculnya gerakan separatisme, ini pemberontakan daerah di daerah-daerah, dan sikap provinsialisme. Sikap provinsialisme ini membanggakan provinsinya sendiri dan bahkan menganggap rendah provinsi yang lain gitu. Nomor 3, terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, ini adalah peristiwa konflik internal militer, khususnya Angkatan Darat, di mana
Ini adalah perbedaan pendapat antara Abdul Haris Nasution dan Kolonel Bambang Supono mengenai fungsi tentara, fungsi militer lah. Ya, Abdul Haris Nasution menginginkan rasionalisasi tentara itu sesuai fungsinya, yaitu kita tahu fungsinya adalah mengenai pertahanan dan keamanan, ya, itu fungsi dari militer. Sementara Bambang Supono menginginkan fungsinya tetap. Asal kalian tahu, di zaman demokrasi liberal, tentara ini terlibat di dalam politik, ya, sehingga Abdul Haris Nasution menganggap hal tersebut itu tidak boleh karena bakal mengganggu fungsi yang sebenarnya itu, ya. Jadi Abdul Haris Nasution inginkan fungsinya sesuai seperti sekarang, tapi Bambang Supono menginginkan tetap masih terlibat di dalam politik seperti itu. Nah, karena hal ini DPRS terlibat, ya, atau ikut campur lah. Karena sebenarnya sebelum terjadi peristiwa ini, Abdul Haris Nasution sudah memiliki kerenggangan dengan DPRS. Kenapa? Karena Abdul Haris Nasution menganggap diulur-ulurnya pemilu dari kabinet Sukiman, dari kabinet Natsir, diulur-ulur pemilu dari kabinet Natsir sampai ke kabinet Pilopo sekarang, itu dikarenakan DPRS yang tidak mau lengser dari jabatannya, ya, merasa terancam DPRS lama ini. Jadi karena akan dipilih DPRS baru, tentu saja digantikanlah DPRS yang lama. Ya, DPRS lama ini ditunjuk, sementara DPRS yang baru dipilih rakyat. Gitu, merasa terancam posisinya akan diganti, mereka mengulur-ngulur pemilu. Nah, hal inilah yang menjadi sentimen dan keretakan antara Nasution dan DPRS. Maka dari itu DPRS terlibat ikut campur ke dalam konflik ini dan dianggap terlalu mengintervensi militer, ya, terlalu ikut campur DPR-nya, sehingga menuntut parlemen agar dibubarkan, menuntut agar pemilu juga dipercepat gitu. Nah, tuntutan ini terjadi tanggal 17 Oktober 1952 di depan Istana Merdeka, yaitu demonstrasi militer khususnya Angkatan Darat bersama rakyat. Gitu, ya. Peristiwa ini buntutnya nanti sampai ke kabinet Ali Sastro Amijoyo I, ya, dan diselesaikan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Ya, karena peristiwa 17 Oktober Abdul Haris Nasution dicopot, ya, diturunkan dari jabatan. Nah, selepas Nasution diturunkan, konflik ini semakin menjadi-jadi. Ya, semakin menjadi-jadi. Ada dua kubu antara kubu Abdul Haris Nasution dan kubu Bambang Supono. Nanti penyelesaiannya kita bahas di kabinet Burhanuddin Harahap gitu. Jadi ini dari 52 sampai 55 konfliknya. Terakhir konflik Tanjung Morawa terjadi tanggal 16 Maret 1953. Konflik apa sih konflik Tanjung Morawa? Konflik Tanjung Morawa ini adalah konflik sengketa tanah. Yang terjadi di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, jadi sengketa tanah antara petani lokal dan pemerintah. Ceritanya, tanah di Deli Serdang itu dulunya ada beberapa lahan bekas
sawit, cengkeh dan lain-lain itu dulunya dipunyai oleh asing, punyanya asing. Nah, karena Indonesia merdeka, pihak asing ini meninggalkan tanahnya di Indonesia. Ketika demokrasi liberal, pihak asing tersebut masuk lagi ke Indonesia dan menuntut tanahnya untuk dikembalikan. Selain itu, pemerintah juga akan membuat sawah percontohan. Ya, sawah percontohan tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan teknologi pertanian tentunya, dan contoh sawah yang benar itu bagaimana. Lalu ternyata tanah yang ditinggalkan tersebut sudah ditempati oleh petani-petani liar, petani-petani lokal bersama imigran-imigran dari Cina ternyata. Ya, ada imigran gelap. Maka dari itu pemerintah berusaha mengamankan orang-orang ini. Sebelumnya sebenarnya pemerintah juga melakukan mediasi atau melakukan perundingan dengan para petani, ingin memberikan kompensasi, namun ditolak ya, karena ada pengaruh dari BTI, Barisan Tani Indonesia, dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Pada akhirnya karena jalan damai gagal, dipaksalah ya, secara paksa. Ya, namun terjadi bentrokan pada akhirnya yang menewaskan 5 petani. Karena peristiwa ini BTI mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Kabinet Wilopo terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden. Seperti itu ya. Oke, selesai. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas ataupun ada kekeliruan, silahkan sampaikan atau bisa bertanya di via WhatsApp, ataupun bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.